Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan jawaban dari hasil UTS mata kuliah evolusi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sukmawati, NIM A420180064 dari kelas 6B. Oke, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita sebagai seorang muslim perlu belajar evolusi? Jawaban dari saya yang pertama tentunya karena menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim. Seperti yang dikatakan pada hadis yang berbunyi, Tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang berarti kita sebagai seorang muslim wajib untuk menuntut ilmu. Salah satunya yaitu belajar tentang evolusi. Yang kedua, evolusi sebagai kebutuhan personal, di mana mempelajari evolusi dapat diartikan sebagai bentuk apresiasi individu terhadap perubahan sosial kultural dan biologi yang terjadi. Yang ketiga, teori evolusi bisa menjelaskan asal-usul alam raya, asal-usul kehidupan, sejarah bahasa, ras, agama, dan Tuhan. Hampir tidak ada fenomena dalam kehidupan ini yang tidak bisa dijelaskan dengan teori evolusi. Bahkan, hal-hal yang makroskopis atau yang besar hingga hal-hal mikroskopis terkecil bisa dijelaskan oleh evolusi. Sebagai contohnya, dari mana sih datangnya agama? Jika dijawab secara singkat, jawabannya tentu dari Tuhan. Tetapi, bagi kaum-kaum yang berpikir, agama jelas merupakan hasil dari sebuah evolusi yang panjang. Karena agama merupakan salah satu hasil evolusi tercanggih yang pernah ada di muka bumi. Soal yang kedua, jelaskan pengertian evolusi dan apa pernyataan dari evolution as theory and fact. Pengertian evolusi itu sendiri merupakan sebuah teori yang membahas mengenai perubahan atau perkembangan makhluk hidup, baik dari asal-usulnya serta keterkaitan genetiknya antara satu makhluk hidup dengan yang lainnya. Dalam teori evolusi, perubahan atau perkembangan makhluk hidup terjadi karena kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi alam. Nah, sedangkan evolution as theory and fact merupakan sebuah pernyataan yang sering terlihat pada pustaka-pustaka biologi. Pada pernyataan ini sering menjadikan kerancuan. Maksudnya di sini adalah evolusi dikatakan sebagai teori dan fakta. Di antara teori dan fakta, seseorang harus melihatnya dengan konteks manakah yang dipakai. Karena banyak sekali para ahli yang mengatakan bahwa evolusi adalah teori sekaligus fakta. Untuk memperjelasnya, kita harus dapat membedakan antara teori dan fakta. Nah, untuk lebih jelasnya di sini fakta evolusi yaitu kenyataan pengubahan yang terpantau pada sebuah populasi selama beberapa waktu. Biasanya mengacu pada pengamatan, pengukuran, atau bentuk lain yang dapat merujuk pada penjelasan ilmiah yang telah diuji dan dikonfirmasi berkali-kali. Sedangkan teori evolusi yaitu merujuk pada sintesis evolusi modern yang merupakan penjelasan ilmiah mengenai bagaimana perubahan ini dapat terjadi. Biasanya teori evolusi lebih mengacu pada penjelasan komprehensif tentang beberapa aspek alam yang didukung oleh bukti kuat. Salah satu tokoh yang menyebutkan tentang teori dan fakta dari evolusi yaitu Darwinis yang mengatakan bahwa sebuah teori adalah penjelasan ilmiah yang dibuktikan kebenarannya tentang beberapa aspek alam semesta. Di sini dikatakan bahwa evolusi harus dianggap sebagai fakta dan teori. Soal yang ketiga yaitu proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi gen flow, genetic drift, dan seleksi alam.
Pertanyaannya, jelaskan bagaimana kelima mekanisme tersebut bekerja sehingga dapat mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, atau dengan kata lain berevolusi. Mekanisme yang pertama yaitu mutasi atau perubahan secara acak pada struktur DNA yang disebabkan oleh faktor eksternal atau zat mutagenik dan juga faktor internal atau kesalahan saat replikasi. Contohnya, kepik yang dalam suatu populasi berwarna hijau tiba-tiba memiliki keturunan berwarna coklat. Nah, perubahan itu terjadi karena adanya mutasi. Yang kedua, gene flow atau perpindahan materi genetik dari satu populasi ke populasi lainnya yang terjadi melalui interbreeding. Contohnya sama seperti kepik yang berwarna hijau dan coklat tadi. Di sini, populasi kepik coklat mengalami penambahan yang tadinya warnanya coklat semua, sekarang ada warna hijaunya. Hal tersebut dikarenakan adanya perpindahan gen. Nah, untuk yang ketiga yaitu rekombinasi gen. Rekombinasi gen terjadi karena proses reproduksi seksual yang menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Pada reproduksi terjadi rekombinasi gen yang memberi peluang terjadinya variabilitas sehingga berpengaruh terhadap evolusi populasi. Contoh rekombinasi gen salah satunya yaitu perkawinan silang, yaitu salah satunya perkawinan silang antara kuda yang dikawinkan dengan keledai. Mekanisme selanjutnya yaitu random genetic drift, yang berarti hilangnya atau lepasnya frekuensi alel secara kebetulan atau dapat dikatakan merupakan perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi kecil yang disebabkan oleh kematian, migrasi, atau isolasi. Mekanisme yang terakhir yaitu seleksi alam. Seleksi alam di sini merupakan proses bertahap di mana alam menyeleksi bentuk-bentuk yang cocok untuk bertahan hidup dan bereproduksi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Untuk seleksi alam yang bekerja pada suatu populasi, harus ada variasi dan kompetisi dalam populasi sebagai bahan seleksi. Konsep seleksi alam berpendapat bahwa organisme yang lebih cocok dengan lingkungannya akan bertahan hidup lebih lama dan bereproduksi lebih baik dibandingkan dengan organisme yang kurang cocok dengan lingkungannya. Salah satu contoh seleksi alam yaitu pada jerapah yang berleher pendek yang sudah tidak bisa kita temukan lagi. Dan yang bisa kita temukan yaitu jerapah yang berleher panjang. Nah, perubahan dari jerapah itu merupakan salah satu contoh dari seleksi alam. Nah, begitulah yang bisa saya paparkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.